Selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Semoga tetap masih sehat-sehat saja dan tetap semangat ya. Kita masih bertemu dengan topik yang sama, tapi ada perbedaannya ya. Kemarin kita bicara mengenai ciri-ciri virus, strukturnya, membedakan DRN atau DNA, virus itu gitu ya. Maka hari ini kita masuk kepada reproduksinya, cara perkembangbiakannya ya. Gimana sih cara berkembang biak daripada virus itu gitu. Nah, itu yang akan kita bahas di sini ya. Nah, baik, ini gambar virus-virus corona ya yang berbentuk seperti bola ya dengan kapsid yang selubung dengan envelope yang berbentuk jarum ya atau ya kapsid-kapsid yang berbentuk seperti jarum bagian dari kapsid. Kita langsung saja replikasi. Reproduksi itu adalah replikasi nak ya, jadi replikasi. Jadi replikasi adalah penggandaan daripada virus. Jadi virus itu 1 jadi 2, berarti dia berkembang biak seperti itu. Nah, jadi replikasi virus terjadi hanya bila virus berada dalam sel hidup. Ingat sebelumnya Ibu bilang, dia hanya akan berkembang biak jika berada pada jaringan yang hidup. Ya, harus diingat. Nah, jadi secara umum nanti replikasinya itu dia ada 5 tahap, membedakan sebelum disogenik dan litik. Ada absorpsi, inilah arti penempelan, nempel gitu ya. Ada penetrasi, itulah penginjeksian, ya, memasukkan materi genetik. Baru ada namanya adalah sintesis, ya. Kalau sintesis itu adalah fase daripada pembentukan bagian tubuh virus. Jadi tubuh virus itu nanti dibentuk dari bagian-bagian protein yang ada di dalam tubuh sel inang yang diinfeksi gitu ya. Baru ada di sini tahapnya adalah tahap yang keempat, tahap sintesis itulah pembentukan daripada materi genetik yang diperlukan oleh virus itu. Jadi sintesis pembentukan materi genetik apakah nukleat, DNA atau RNA yang diperlukan untuk pembentukan virus yang baru nanti. Baru pematangan atau perakitan. Di sintesis tadi adalah dibentuk dia replikasi DNA atau RNA-nya, dibentuk kepalanya, badannya, gitu kan, bagian tubuhnya itu. Setelah semua dibentuk, maka nanti akan disusun. Nah, itulah namanya fase perakitan. Disusun jadi virus yang baru. Gitu. Setelah terbentuk virus yang baru tadi disusun, baru dia keluar dari sel inang itu dengan cara memecahkan. Itulah namanya lisis. Jadi dia lisis pecah, keluarlah nanti dia dari dalam sel inang. Jadi sini bisa dilihat di gambar ini. Yang ada di sini di gambar animasi yang ada di PowerPoint atau PPT Ibu ini. Nah, ini bisa dilihat, inilah dia. Kira-kira beginilah animasinya. Ini namanya menempel. Ya, adsorpsi. Dan mulai dicucuknya. Ini namanya injeksi, penetrasi. Udah masuk materi genetiknya. Nah, baru mulai disusun bagian tubuh virusnya, sintesis. Nah, ini sudah dibentuk. Udah jadi virusnya. Perakitan sudah, atau pematangan. Baru lepas, keluar pecah, lisis. Jadi inilah merupakan proses replikasi virus. Ini secara litik namanya, ya. Oke. Baru ini dia adalah replikasi virus tadi bisa ada 2 jenis seperti yang Ibu bilangkan. Secara litik itu sudah dengan gambar tadi. Siklus reproduksi pada virus yang puncaknya ditandai dengan matinya sel inang atau pecah. Itulah secara litik. Jadi dia pastinya kalau litik mulai pertama itu adalah adsorpsi nempel. Yang kedua, injeksi atau penetrasi memasukkan materi genetik. Yang ketiga adalah proses daripada replikasi daripada DNA, perbanyakan DNA ya replikasinya. Baru setelah replikasi DNA atau RNA masuklah fase pada sintesis sekalian dengan pembentukan bagian tubuhnya, perakitan, penyusunan tubuh virus yang baru. Baru setelah itu lisis, pecah, virus itu keluar. Itulah dia reproduksi virus secara litik. Dan litik ini akan terjadi, sel inang itu akan pecah, ini terjadi pada saat dilakukan pada saat kondisi kekebalan tubuh daripada sel inangnya itu dia lemah gitu. Tidak sanggup menahan infeksi daripada virus ini, maka virus akan mengambil teknik untuk bisa cepat keluar melakukan proses reproduksi secara litik seperti itu. Nah,
Nah, yang kedua adalah bisa berkembang biak secara lisogenik. Jadi kalau lisogenik ini materi genetik virus diproduksi di dalam sel bakteri tanpa menghancurkan inang, tanpa lisis. Lisis artinya pecah. Jadi dia ini nggak pecah nanti gitu. Sel inang tetap dia dalam sel inang itu sifatnya materi genetiknya itu, tapi belum dalam bentuk virus, belum ada virilnya. Pada saat ini dilakukan karena sel inang itu masih memiliki kekebalan yang kuat, tinggi. Jadi belum bisa sepenuhnya dihancurkan oleh virus ini gitu. Nanti kalau pada saat sel inang itu dia sudah tidak kuat, kekebalannya sudah menurun, maka mulailah nanti lisogen ini beralih ke litik dia gitu untuk bisa hancur. Di lisogenik bisa diikuti ke tahap litik. Nah, itu dia, tergantung kondisi daripada sel inangnya seperti itu. Kalau dia lisogenik ini nanti tahapannya yang pertama sama-sama dia nempel adsorpsi. Makanya litik sama lisogenik sama nempel itu adsorpsi. Yang kedua sama-sama injeksi, sama-sama masukkan materi genetik. Itulah persamaannya, dua-duanya, sesuai dengan soal kita. Jadi sama-sama dia. Nah, sudah. Baru yang berikutnya setelah dimasukkan materi genetiknya, maka nanti terjadi proses yang namanya penggabungan. Nah, materi genetik daripada virus yang dimasukkannya tadi itu bergabung dengan materi genetik yang terdapat pada sel inangnya, membentuk suatu materi genetik yang baru atau asam nukleat yang baru atau rekombinan daripada asam nukleat gitu. Itu tetap ada dalam sel itu gitu. Nah, dan materi genetik tadi yang sudah bergabung dengan sel inang itu akan bertambah banyak jika sel inang itu membelah. Jadi kalau sel inang yang membelah satu jadi dua, maka materi genetik itu sekarang sudah jadi dua. Jadi 4 sel inangnya, jadi 4 materi genetiknya gitu. Jadi dalam sel inang itu sudah ada materi genetik dalamnya. Ketika nanti sel inang itu sudah lemah, imunnya sudah turun, maka mulailah nanti materi genetik yang ada dalam sel inang virus itu, sel inang tempat yang diinfeksi itu, materi genetik virus itu akan mulai melakukan proses sintesis, melakukan proses perakitan, sehingga terjadi proses lisis gitu. Jadi persamaan itu sama-sama melakukan proses injeksi, sama-sama melakukan proses penempelan gitu ya. Bisa? Itulah sesuai dengan soal kita kemarin ya, nak, ya, biar tahu jawabannya. Jadi ini adalah gabungan antara lisogenik dengan litik di skema ini. Nah, jadi bisa dilihatkan di sini. Nah, ini adalah tahap yang pertama, mulai dari nomor 1. Ini fase adsorpsi, penempelan atau melekat. Lihat nih, virus melekat pada sel inang, ya. Nomor 2, penetrasi. Ini kan soal kita juga nih, ya kan? Fase penetrasi. Ada yang benar, ada yang salah. Penetrasi dimasukkan ke dalam, ini dimasuk penetrasi pemasukan. Apa yang dimasukkan? Lihat ini, materi genetik tadi. Apakah asam nukleat, DNA atau RNA? Salah satu, nggak boleh dua ya. Dimasukkan ke dalam. Baru masuk ke nomor 3, berarti ke sini. Nah, sudah. Jadi setelah masuk ke dalam, maka ini mulai melakukan proses yang namanya boleh kemari, boleh juga ke sini, tergantung gitu ya. Tergantung. Nah, ini kalau kemarin nanti itu pecah, berarti pasilitik. Nah, berarti ini sel inangnya ini nggak kuat ini, ya kan? Maka langsung pasilitik aja dia langsung. Di ini dia, ini mulailah nanti materi genetik itu melakukan replikasi, penggandaan, ini replikasi makin banyak. Setelah itu nanti materi genetik itu yang melakukan replikasi tadi, mulailah prosesnya, kan bagian tubuhnya, replikasi sintesis membentuk komponen virus. Membentuk bagian-bagian tubuh virus. Nah, sintesis, replikasi baru sintesis. Nah, ini sintesis ini. Nah, ada bagian-bagian tubuh virus. Setelah itu nanti, maka tahap keempat, pematangan yang diikuti tahap lisis, digabungnya. Tapi pematangan itu sebenarnya pembentukan bagian tubuh virus, seperti yang kita bicarakan tadi. Kalau sudah terbentuk virusnya, baru dia akan keluar dengan memecahkan sel inang. Baru nanti jumpanya lagi sel yang baru, lakukannya lagi seperti ini. Ini adalah reproduksi secara litik atau lisis. Sel inangnya pecah karena kekebalan sel inangnya itu menurun, ya. Tapi bisa juga dia ke sini. Nah, ini reproduksinya secara lisogenik. Kalau ini lisogenik, ini tadi litik.
Ini lisogenik. Jadi ketika dia pertama ini duanya sama, nempel, injeksi, setelah injeksi udah masuk materi genetik, nanti dia ini akan pada kasus yang jarang terjadi, Propek dapat memisah diri dari komponen sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Nah, pada kasus yang jarang terjadi, Propek dapat memisahkan diri. Dia ke atas ya, bukan ya, ke atas dulu. Silap ya Bu. Oke, karena mirip. Jadi ini adalah nomor 2 ke nomor 3. Jadi yang ke atas, maaf ya. Jadi ini adalah, lihat ini DNA PEG, materi genetik tadi disisipkan pada kromosom sel bakteri. Nyatu dia. Propek itu DNA bakteri, DNA virus tadi, gabung ini, nyatu. Udah masuk ke dalam, dan nyisip. Inilah namanya DNA rek, inilah namanya asam nukleat rekombinan. Karena mereka sudah berpadu di dalam dua materi genetiknya, bakteri dan virus. Setelah itu, dia nggak pecah, karena kekebalan sel inang ini masih kuat. Nah, jadi nggak keluar. Cuman dia bisa makin banyak kalau sel inang itu membelah. Nah, ini membelah sel inang tadi. Nah, membelah dia jadi dua. Di sini ada sifat virus, di sini pun ada sifat virus. Karena materi genetik virus, ada materi genetik virus. Jadi begitulah caranya mengganda gitu. Nah, itu dia. Jadi mengganda. Nah, ini baru yang nomor 5. Pada kasus yang jarang terjadi, Propek dapat memisah diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Jadi bisa memisah Propek ini itu sangat jarang katanya, ya, sangat jarang gitu. Nah, jadi nanti untuk masuk ke siklus. Jadi nanti ini dia memisah dia, untuk ini bisa nanti melakukan proses yang namanya replikasi. Tapi ini katanya sangat jarang. Walaupun jarang itu bisa gitu. Ini karena kekebalan tubuh sel inang itu masih kuat, bisa saja nanti virus ini nggak bisa berkembang gitu. Materi genetiknya nggak sanggup melakukan replikasi. Tapi kalau misalnya materi genetik sel inang itu tidak kuat, sel inang itu sudah tidak kuat lagi, maka bisa lakukan replikasi. Gitu. Jadi seperti itulah dia. Jadi ini namanya lisogenik, bahwasanya sel inang itu tidak pecah, imunnya masih kuat, baru di sini tidak terjadi proses replikasi DNA gitu ya. Hanya terjadi pembelahan sel dengan sifat virus yang ada di dalamnya. Gitu. Itulah perbedaannya dan persamaan antara litik dan lisogenik. Ya, semoga dipahami. Nah, Oke, udah sampai di sini saja dulu. Itu aja dulu dipahami. Ya, coba-coba ulang-ulang terus, diingat-ingat gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya kira-kira ada yang kurang paham, ya boleh ditanyakan sama Ibu. Oke, sampai di sini saja dulu. Terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat.